Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi dengan saya, tentunya di Gus Intip, Gerakan untuk Sesama Inspirasi Kreatif. Teman-temanku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sesuatu komentar yang mengenai perihal Ketua PBNU, beliau Gus Fahru Rozi, ya, yang mana di situ Gus Fahru Rozi yang lagi mengadakan suatu debat dengan beliau Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Beliau mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin dalam ceramahnya yang sering menggembor-gemborkan permasalahan nasab Bahlawi yang menjadikan suatu polemik. Ini menurut beliau adalah ujaran kebencian. Dan menurut Gus Fahru Rozi ini, apa yang dilakukan Kiai Imad segera dihentikan, karena ini mengundang ujaran kebencian. Menurut beliau seperti itu. Padahal ya kita semua tahu ya teman-teman, bahwa ceramah-ceramah Kiai Imad selama ini itu sebenarnya ingin mewujudkan suatu kebenaran, mengungkap suatu kebenaran tentang perihal kebenaran habaib itu sendiri, apakah benar cucu Rasulullah atau bukan. Dan menurut tesis-tesis penelitian beliau Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, bahwa para habaib itu sendiri bukan cucu atau keturunan Rasulullah SAW. Dan ini sudah istilahnya sudah dikembangkan dengan melalui tes DNA. Dan banyak sekali dari Duriyah Wali Songo yang juga menentang perihal ini, bahwa ingin adanya pembuktian, butuh adanya klarifikasi daripada para habaib itu sendiri untuk memberikan keterangan kebenarannya, segitu teman-teman. Namun ini aneh-aneh saja ya, orang-orang NU itu juga aneh-aneh semua, saya pikirkan. Jadi saya sendiri juga orang NU, tapi saya juga berpikir ini apalah. Sebenarnya Kiai Imad itu bukan memberikan suatu ujaran kebencian, bukan loh. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi wah ini Gus Intip, Gus Sofyan dukung Kiai Imad. Kalau saya bukan masalah dukung Kiai Imad atau bukan, tapi menurut saya dukung adalah suatu kebenaran. Bahwa sekarang orang-orang sekarang sudah cerdas-cerdas. Orang sekarang itu ingin suatu pembuktian. Ada yang bertanya, masa Gus zaman sekarang orang banyak mengaku-ngaku keturunan Rasulullah, padahal dia sendiri banyak sekali istilahnya ingin dihormati. Ya ini yang terjadi ini. Dan kenapa Kiai Imad sampai melakukan tesis atau penelitian tentang kebenaran habaib itu sendiri melalui kitab-kitab yang beliau sampaikan. Sebenarnya di kitab sejaman itu apa sih gitu loh? Kenapa harus dengan kitab sejaman untuk menerangkan bahwa apakah habaib itu cucu Rasulullah atau bukan? Dan sampai saat ini para habaib belum bisa membantahkan apa yang disampaikan oleh Kiai Imad. Dan Kiai Fahru Rozi ini aneh loh. Harusnya seorang ketua PBNU menurut saya tuh ambil jalur setengah gitu loh. Katanya, wah ini kemarin sudah dirapatkan bahwa Kiai Imaduddin tidak boleh membawa nama NU. Dan Kiai Imaduddin akan dikeluarkan dari NU. Ya silakan aja dikeluarkan gitu. Jadi Kiai Imad tidak takut dikeluarkan dari NU, tidak takut, karena Kiai Imaduddin membicarakan suatu kebenaran. Jadi menurut saya dulu juga termasuk muhibin, saya juga pecinta habaib, saya senang dengan maulidan, senang dengan sholawat. Nah, di sini menurut saya sebaiknya kita ambil tengahnya lah. Gimana kita ambil tengahnya dari PBNU sendiri, mengambil jalur suatu keputusan dengan bertemu atau bertatap muka, memberikan jalan untuk sharing gitu loh. Atau kalau orang-orang yang bilang itu ya kita jajak pendapat, ngobrol lah, ngopi bareng, orang Jawa seperti itu. Jadi NU sebagai jembatan. Kalau perlu pemerintah juga. Seperti Kiai Fahru Rozi atau Gus Fahru ini menyampaikan bahwa di dalam tubuh NU sendiri, dalam pengurus ada 9 habaib.
Itu. Jadi ya kemungkinan saja bisa beliau didoktrin juga bisa, atau mungkin unek-unek dari dia sendiri supaya nyaman, tidak terjadi istilahnya miskomunikasi tentang masalah habaib dan tokoh-tokoh NU. Namun kenyataan di lapangan banyak sekali orang-orang NU yang dipersekusi gitu loh, Gus Fahrur. Jadi saya menyampaikan kepada Anda itu silakan ambil titik tengahnya lah, jangan memperkeruh masalah gitu loh. Jadi saya juga ingin sekali perkara hal seperti ini cepat selesai. Karena kemarin dia mengatakan, wah ini kan muncul karena Kiai Tiban, Gus Tiban yang muncul memperkarakan polemik tentang nasab. Intinya karena menjelang pemilu, ada yang bilang seperti itu. Jujur sebenarnya tidak masalah seperti itu. Permasalahan muncul tuh karena ada oknum-oknum Habib yang katakanlah menjelek-jelekan kiai-kiai NU. Nah, ada yang mengatakan bahwa Wali Songo itu bukan keturunan Rasulullah. Yang keturunan Rasulullah itu para habaib. Itu seperti itu. Padahal ya, yang namanya habaib itu turunan Yaman, itu kemungkinan besar darahnya bukan darah keturunan Rasulullah. Karena menurut saya seperti itu. Karena beliau Kiai Fuad dari Pleret, Gus Fuad itu sudah melakukan suatu tes DNA pada dirinya sendiri dan hasilnya sudah keluar. Yang belum melakukan tes DNA itu dari para habaib. Coba kalau memang para habaib itu benar-benar gentleman, yuk kita duduk bareng, kemudian kita pertemukan, kemudian tes DNA disaksikan langsung oleh para penggugat, termasuk rombongannya Kiai Mat CS lah, ada Gus Fuad Pleret, kemudian ada Gus Fadil, gitu. Itu semua dipertemukan. Apalagi saat ini yang sering kita lihat di medsos semua seolah-olah dianggap melakukan ujaran kebencian. Padahal mereka butuh suatu keadilan, suatu kebenaran itu loh. Makanya saya juga pengen ketawa sebenarnya. Aneh ini yang terjadi. Ya teman-teman, ya saya bisanya cuma berdoa semoga polemik nasab ini segera selesai supaya tidak timbul suatu kegaduhan di dunia media sosial seperti itu teman-teman semuanya. Pada beliau yang terhormat Gus Fahrur Razi, Ketua PBNU, ya silakanlah Anda memberi statement seperti itu, tapi alangkah baiknya bertemu langsung, kemudian ngobrol secara terbuka. Juga dari pihak habaib itu sendiri juga datang gitu loh, jangan cuma mewakilkan lewat PBNU gitu. Dan dari pihak pemerintah saya mohon untuk memberikan fasilitas supaya ini bisa selesai. Sebenarnya kalau menurut saya ya, habaib tetap ada nggak apa-apa. Umpamanya nanti di tes DNA dicek itu bukan turun Rasul, nggak masalah lah. Tetap saya sendiri masih tetap hormat kok, karena sesama pecinta Rasul gitu loh. Saya juga cinta Rasulullah, saya juga senang dengan yang namanya maulid, saya suka dengan yang namanya sholawat. Kita sama-sama berjuang di dalam agama Islam, kita sama-sama lah, fair lah. Jadi tidak ada istilah derajat yang membedakan, atau pangkat yang membedakan, atau silsilah yang membedakan. Jadi kita di hadapan Allah nanti tetap sama. Jadi nggak usah menggulgulkan nasabmu siapa, turunan siapa. Kita sama di hadapan Allah. Meskipun kita memang diwajibkan untuk memuliakan para dzurriyyah Nabi Muhammad SAW atau keturunan Rasulullah SAW. Memang kita diwajibkan, dan namun kita ya juga perlu yang namanya pembuktian secara ilmiah seperti yang dilakukan oleh Kiai Iman. Saya yakin kok Kiai Iman gak akan mundur lah, sejengkal pun gak akan mundur, tetap akan melangkah, dan beliau tetap istilahnya akan meneruskan perjuangan untuk menegakkan suatu kebenaran. Itulah sahabatku semuanya, dan dari saya cukup sekian. Semoga bisa menjadikan perhatian bagi teman-teman semuanya, para pejuang-pejuang nasab. Ya, saya ucapkan selamat berjuang, dan saya ucapkan mohon maaf sekali kepada beliau Gus Fahrur Razi. Bukan berarti saya menggurui Anda, saya yakin Anda tuh sudah lama di NU, sudah 29 tahun di NU. Saya yakin lebih pengalaman dan lebih ngerti, karena saya juga mengidolakan beliau. Gus Agil Sirot juga saya idolakan beliau selaku PBNU juga.
ya saya hormat, dan kepada orang-orang tokoh-tokoh itu saya hormat. Maka silakan diselesaikan secara baik. Semoga Allah memberikan ridho, jalan yang terbaik untuk kita semua. Dari saya cukup sekian, dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu.